Perkenalkan, saya Ari Setianto. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video bagaimana cara membuat ujian online dengan memanfaatkan Google Form. Mungkin bagi sebagian tenaga pengajar dan orang pada umumnya sudah familiar dengan Google Form. Tapi video kali ini sebagai pengingat pribadi saya dan juga untuk mengedukasi anak saya yang harus dipaksakan dalam masa pandemik ini, metode ataupun proses pembelajarannya menggunakan metode jarak jauh. Jadi Google Form ini banyak manfaat seperti contohnya untuk melakukan survei, presensi online, ujian online ataupun pendaftaran. Jika kita bingung harus mencari aplikasi apa yang cocok untuk menerima dan mengolah data siswa, customer ataupun responden, maka jawaban atau pilihan yang tepat adalah Google Form. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus login dulu melalui akun Gmail kita. Ya, ini sudah ada akun Gmail yang saya buka. Di sini punya saya. Di sebelah gambar ini kanan atas ada aplikasi Google, kita klik. Nah, kita pilih Drive. Nah, masih loading. Nah, di sini ada My Drive. Di atasnya ini ada tombol plus. Kita klik tombol plusnya. Ya. Di sini ada file upload, folder upload, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form, dan yang lainnya ada di sini pilihannya. Namun, pada kesempatan ini saya akan memaksimalkan ataupun membuat video yang kaitannya dengan Google Form. Arahkan ke Google Form, ini ada blank form sama form template. Google sudah menyiapkan template banyak dengan formatnya dari Google ya, mulai dari assessment, kontak informasi, party invite, sampai customer feedback ada di situ. Pada template juga disediakan blank form ya. Nah, kita akan coba mainkan blank form ini. Nah, sudah terbuka. Tampilan awal defaultnya warna ungu ya, warna ungu. Saya akan tuliskan di sini ujian online. Oke. Kemudian pindahkan kursor pada section pertama. Kita klik. Dia secara otomatis akan berubah ya. Yang detail formnya itu akan berubah menjadi file yang kita ketikkan tadi, ujian online. Isi deskripsi, silakan isikan apapun itu sebagai panduan siswa, customer, ataupun responden. Namun kita juga bisa kosongkan. Oke, untuk kali ini saya kosongkan dulu tanpa kita isi deskripsinya. Nah, karena kita fokus pada kesempatan ini adalah siswa, maka pertanyaan pertama yang kita butuhkan adalah nama. Nama. Oke. Di sini banyak opsi jawaban. Jika itu responden kita itu halayak pada umumnya, kita boleh short answer ya. Artinya free text teman ataupun koresponden atau responden itu dapat mengisi namanya mau pakai font yang besar semua, caps lock ataupun font campuran silakan. Tapi karena ini siswa, ini homogen, satu kelas, dan supaya data ini tidak kacau, saya akan memilih dengan checkbox, ya, checkbox. Tujuannya untuk menghindari kesalahan membaca data. Contohnya seperti ini. Mungkin ada siswa atas nama Muhammad Toha Nasution. Nah, saat siswa itu bisa saja menulisnya adalah M. Toha Nasution, MT Nasution, atau juga Muhammad TN. Nah, supaya menghindari hal tersebut, saya memilihnya adalah checkbox. Nah, ini kita dapat mengisi ketikan satu persatu. Tapi apakah itu rawan kesalahan ataupun kita juga mungkin salah ketik?
kita bisa copy paste dari data siswa yang ada. Nih, ini ada data siswa yang ada di spreadsheet sampai 37 siswa. Tapi dalam hal ini saya akan mencontohkan 10 saja dulu. Saya akan kopikan di sini dan di sininya saya akan pastekan. Dia akan otomatis copy tadi di spreadsheet akan dipaste di Google Form-nya. Oke, ini harus diisi, maka tanda require-nya harus di checklist atau dihidupkan. Saya tidak menambah pertanyaan untuk section pertama karena ini ujian online hanya homogen, ya, hanya satu kelas dan siswanya ini sudah ada. Maka saya akan membuat section berikutnya untuk pertanyaan, bukan tanda plus yang atas ini yang kita pilih, bukan add question, tapi adalah tanda add section. Nah, artinya ini untuk memisahkan halaman pertama ke halaman berikutnya. Nih, saya akan klik di sini. Nah, dan saya akan ganti untitled section-nya. Ini beda dengan judul file tadi ya, untitled section-nya. Saya akan ganti dengan soal, misal di sini. Deskripsinya saya kosongkan dulu. Baru saya akan menambahkan pertanyaan. Ya, pertanyaan di sini. Saya sarankan mempersiapkan pertanyaan pada spreadsheet ataupun Excel sehingga kita bisa mengcopy paste di Google Form, itu akan lebih cepat. Contohnya saya juga sudah mempersiapkan 4 pertanyaan di sini. Kalau saya copy, kita pastekan langsung. Begitu jawabannya juga. Oke, kita pilih multiple choice ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nah, kita tambahkan, baru ambil pertanyaannya. Oke, jawabannya adalah kita kopikan juga untuk mempercepat. Tambah lagi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Kita kopikan. Saya dalam hal ini memberikan contoh 4 pertanyaan. Ya, 4 pertanyaan. Kita copy lagi yang ini jawabannya. Selesai. 4 pertanyaan lebih cepat kita. Ya, sudah, semua 4 pertanyaan sudah. Karena ujian online ini outputnya adalah skor atau nilai, maka kita akan mengunci jawaban dan memberi skor setiap jawaban yang benar. Caranya kita juga harus mengaktifkan bahwa kriteria ini sebagai kuis ataupun ujian ya. Kita buka dulu di sini kuisnya, kita hidupkan. Make this quiz. Oke. Save. Kita kembali ke sini. Seperti yang nama tadi, kita akan aktifkan bahwa ini wajib diisi. Jawaban apa yang benar? Jawaban kita akan kasih poin. Jawaban yang benar kita checklist di sini. Mau di sini boleh ya. Mau di sini nih satu. Nah, ini kita kasih, saya kasih poin 1. Merah, kuning, biru. Ya, merah, kuning, biru. Sorry. Oke, kita done. Berikutnya adalah rantai emas. Ya, rantai emas. Poinnya jangan lupa, terus kita done. Yang ketiga, jawaban yang benar adalah fotosintesis. Poinnya 1. Ini belum kita cek untuk wajibnya. Yang keempat, alat musik petik. Yang benar adalah gitar. Kita kasih poin 1. Dan kita pastikan lagi. Oke. Require-nya ini ada yang terlewat. Oke. Ini. Oke. Ini require-nya juga harus diaktifkan. Ya.
Ada pertanyaan mungkin pada skor apakah harus 1? Tidak. Kita boleh mengisi 2, 3, 10, silahkan. Tentu saja boleh sesuai dengan selera. Ya. Oke, kita sudah. Kita kembali lagi ke atas. Karena kita membutuhkan aliran, karena kita butuh aliran data dari responden siswa, maka kita perlu menghubungkan dengan file spreadsheet untuk kemudian mengolah data tersebut. Bagaimana caranya? Ini di sebelah pertanyaan atau question ini ada respon. Pada respon ini kita pilih atau kita klik yang create spreadsheet. Nah, jika kita sudah menyiapkan file spreadsheet-nya, silahkan select existing spreadsheet. Namun jika kita belum, kita boleh create new spreadsheet. Oke, saya belum mempersiapkan, maka saya akan menggunakan create new spreadsheet dengan saya rename aja hasil ujian online. Jangan lupa create. Oke. Nah, kita akan dibawa ke posisi spreadsheet yang tadi. Di sini timestamp ini secara otomatis skor tadi yang karena ini quiz. Nah, ini nama ini sesuai dengan tadi ya. Oke. Kembali lagi ke pertanyaan atau questionnya. Untuk merubah penampilan, ini ada icon color ya di sini warna. Di sini kita bisa menambahkan gambar untuk header. Kita juga bisa merubah tema. Pilihan untuk headernya pun sudah disiapkan oleh Google. Nah, ini banyak sekali. Kita juga bisa upload gambar melalui device ataupun perangkat kita. Tapi kali ini saya akan menggunakan Candy saja. Jangan lupa kita insert, proses, upload. Nah, warnanya kurang menarik ya dasarnya karena di atas headernya ini warna-warni. Saya akan mengganti warna sesuai selera. Oke, berikutnya warna sudah kita rubah, headernya sudah kita tambahkan. Bagaimana setting perlu kita lihat di sini. Pada general ini, pada umum, jika kita membutuhkan feedback berupa email ataupun kita akan mengumpulkan email call dari peserta, kita dapat menceklis. Tapi jika kita tidak membutuhkan karena kita ini kelasnya homogen, sudah kenal dengan siswa, maka kita tidak perlu. Untuk limit 1% ini tidak usah di checklist ya, kalau kita membutuhkan banyak responden ataupun masukan. Untuk responnya ini saya tidak akan melakukan checklist karena yang saya harapkan adalah yang saya izinkan untuk siswa tidak melakukan mengedit setelah itu disubmit karena ini ujian online. Oke, kuis tadi sudah kita aktifkan ya. Presentasi ini di lain kesempatan saya akan jelaskan di sini. Kita akan simpan. Baik, ini sudah semua setting sudah, perubahan sudah. Kita akan mencoba bagaimana previewnya. Tadi ada logo mata ya. Kita akan logo mata ini kalau kita klik preview, artinya kita bisa melakukan uji coba di sini. Taruhlah namanya Faisal. Kita akan naik. Ini bedanya. Kalau kita tadi menambahkan pertanyaan akan muncul di bawah ini. Kita akan scroll terus. Namun jika itu kita ganti ke section 2 atau section berikutnya, maka kita akan klik next gitu. Nah, kita akan klik next-nya. Ya. Taruhlah si Faisal akan menjawab nih sesuai kemampuan dan apa yang diketahui sama Faisal. Fotokopi misalnya. Yang dipetik adalah mangga. Nah, Faisal bisa melihat skornya. Nah, skornya atau total poinnya adalah 1/4. Nah, bagaimana gurunya bisa melihat di sini hasilnya? Nah, Faisal ini mendapatkan skor 1/4. Tapi skor ini belum mencerminkan nilai yang kita harapkan. Mungkin ya. Mungkin kita membuat nilai 1 sampai 100. Nah,
Saya akan coba tambahkan satu kolom lagi, ya, insert kolom. Di sini saya kasih nilai. Nah, untuk membaca ini saya menggunakan formula sama dengan, ya, sel yang kita tuju di skor tadi dikalikan, kalikan 100 dibagi berapa? Saya bagi adalah 4 karena ada 4 pertanyaan. Kalau ada 10 pertanyaan silahkan 10 pertanyaan di situ. Saya bagi 4 karena ada 4 pertanyaan. Ini jawabannya. Ini masih terbacanya 25/4. Kita rubah di format. Format kita klik, angka ataupun numbernya kita arahkan ke automatic. Maka ini akan berubah 25. Ya. Nah, kita akan mencoba lagi nih siswa yang lain. Siswa yang lain tadi Faisal, mungkin berikutnya adalah Agus. Nah, oke, Agus menjawabnya merah, kuning, biru. Di sini ada rantai emas. Hafal Pancasila nih. Ini fotosintesis. Tapi di sininya Agus nggak memperhatikan pertanyaan dengan benar. Memilihnya adalah mangga. Terus kita submit. Agus bisa melihat skornya. Wah, 3/4 rupanya. Ya. Guru ataupun pengujinya bisa melihat di sini. Agus datanya sudah masuk. Ya, datanya sudah masuk. Nah, tapi di nilai ini tidak terbaca. Sebetulnya ini bisa menggunakan formula query. Tapi karena kesempatan kali ini adalah kasusnya adalah kelas yang homogen, satu kelas saja, dan itu siswanya laki-laki semua, maka formula query belum saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, ini kalau sudah bertingkat banyak data yang masuk di dalam satu sheet, baru query itu akan saya sampaikan pada kesempatan lain. Bagaimana dengan ini? Kita bisa langsung drag. Bisa drag ke bawah pun. Nanti akan mengikuti formula yang di atasnya. Jadi sistemnya cuma tarik di drag aja. Nih, yang ada formulanya baru kita drag. Nah, begitu nanti kalau siswa semua 37 sudah melaksanakan, baru kita akan merekap dengan cara drag pada skor nilainya ya. Nah, ini bagaimana siswa ini dapat mengerjakan? Biasanya kita akan share berupa link. Nah, bagaimana kita memberikan link tersebut? Banyak cara sebetulnya, tapi yang saya sampaikan di sini cara yang sederhana saja. Kita akan get link, ya, kita akan memberikan linknya. Di sini linknya masih panjang ini. Linknya masih panjang. Kita dapat memperpendek link tersebut. Nah, jika ini dirasa masih terlalu panjang, ini juga bisa kita pendekkan lagi dengan merubah nama, misalnya ujian online melalui Bitly. Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan metode memperpendek ini menggunakan Bitly. Bisa juga dari link yang pendek ini kita rubah menjadi QR code. Nanti tinggal peserta ataupun siswa itu akan scan QR code-nya. Oke, jika ini sudah kita copy, inilah yang akan kita kirim kepada audien ataupun peserta. Contoh, ini saya akan copy di sini. Nah, ini ya. Jadi cukup simpel dan sangat membantu, khususnya saya dalam memberikan edukasi kepada anak saya. Cukup sampai di sini. Pada kesempatan lain saya akan bahas yang heterogen dan juga query ataupun nanti tema-tema yang lain. Selamat mencoba, sukses untuk kita semua, dan terima kasih.